Oke, kalian udah sign up nih Trello ya kan. Habis itu tinggal ke create board. Oh, atau kalian mau lebih cepat, tinggal scan QR code, di situ isinya template. Kemudian kalau misalkan udah kebuka nih ya, kalian akan dapat tampilan kayak gini. Langsung aja create from template. Habis itu kasih nama title-nya. Oke, coffee, game coffee, let's say ELP, terserah apapun lah. Dibiarin aja by default, Trello workspace, kemudian keep cards, keep templates cards, biarin centang semua, kemudian create. Aku jelasin boardnya satu-satu dulu. Project resources di sini adalah tempat di mana semua resources kalian berada, misal kayak info-info penting seperti ini. Ceritanya adalah stakeholders email di sini atau clients email. Kemudian aku juga kasih general guide di sini tentang gimana caranya bikin landing page yang successful. Kemudian question for next meeting. Ini tujuannya adalah naruh semua pertanyaan yang kira-kira ada di benak teman-teman sebelum teman-teman meeting sama klien gitu ya. Karena klien kan waktunya terbatas, nggak bisa misalnya tiap saat kalian telepon atau WA. Jadi taruh sini. Sekarang aku mau tambah pertanyaan misalnya. Let's say domain apakah harus spesifik .id misalnya. Ini nanti bisa di double klik atau kalian hover ini untuk ngedit secara cepat. Change member, change copper, edit dates. Edit dates maksudnya adalah deadline-nya. Kapan kalian mau menanyakannya misalnya. Let's say aku taruh tanggal 1. Start date bisa dicentang, kasih rentang gitu ya, kapan start, kapan deadline. Aku kasih deadline aja. Di sini ada reminder one day before. Aku mau kasih reminder 1 hour aja. Save. Ini bisa di double klik sekali kayak gitu. Di sini bisa dikasih misal pertanyaan apakah harus pakai .id. Di sini kalau misalkan kita mau watch, boleh. Watch ini artinya kita akan dapat notifikasi ketika ada perubahan. Kemudian kita bisa kasih label, tanya klien. Cara ngeset label ini, klik create new label. Misal warnanya bold pink, misalnya kita mau kasih gak penting. Kemudian di Trello itu ada beberapa view yang bisa teman-teman pakai. Ini ada table di sini. Table ini lebih terstruktur dia, lebih simple buat teman-teman untuk bisa ngatur. Ini misalnya kita cari tanggalnya. Kemudian satu-satu di set di sini, oke. Kemudian ada labels juga. Ini labels misalnya yang tadi aku sudah sempat masukin akan aku buang. Gak penting di sini aku centang. Boom. Ada juga yang namanya timeline ya, tapi ini cuman bisa diakses oleh premium account. Terus dengan kayak gini, kalau misalnya kalian nggak ngelihat ini menarik, coba klik power ups, calendar power ups, enable. Nah, ketika calendar power ups ini diaktifin, kita bisa ngelihat di timeline view itu bentuknya ada warna-warni kayak gini, lebih eye catchy gitu. Kenapa kok perlu ada warna-warni gini? Ini supaya teman-teman ngerti bahwa ada tugas tim marketing misalnya di tugas terkait. Misal kayak gini, yang ada tandanya merah berarti dia priority. Kita bisa lihat berdasarkan label misalnya. Priority, mana tanya klien, di sini kemudian bisa juga lihat berdasarkan list, bisa juga berdasarkan member, misalnya kita pengen tahu tugas siapa, kepada tugas apa yang ditanya ke klien, karena kita bisa hover setiap label ini tuh, jadi kelihatan ya, designer, kemudian programmer, ya enggak. Ini bisa month, bisa week. Kalau week ngelihatnya lebih gampang. Jadi kayak gini, satu bar dari sini ke sini itu adalah 1 minggu. Ini lihat sini Monday sampai Saturday. Oke. Month biasanya biar kita bisa ngelihat lebih secara general lah gitu. Kemudian yang teman-teman perlu tahu adalah cara invite. Tinggal klik share. Habis itu type misalnya siapa. Oke, ini aku type misal gini. Klik share. Ya kan, statusnya ini observer biasanya cuma ada di premium ya kalau aku nggak salah. Karena saat ini akun aku premium. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam sini, ke dalam board kita, itu statusnya otomatis admin ya. Oke, dia otomatis admin, jadi hati-hati karena setiap orang jadinya bisa salah klik, entah salah ketik, bisa aja merubah segala sesuatu yang udah kita tetapkan di sini gitu. Oke, cara kerjanya.
desain wireframe itu udah work in progress. Kemudian WordPress install juga udah work in progress. Tapi pastikan semuanya harus ada tanggalnya ya. Tanggal deadline-nya. Jangan lupa kasih tanggal date-nya. Misalnya aku kasih tanggal 10 dan depan. Oke, kemudian save. Nanti kelihatan kan 10 Juni itu deadline-nya. Kemudian kalau misalkan sosial media asset udah kelar, ini tinggal di client review. Masuk ke client review ini maksudnya adalah klien kita kasih tahu untuk ngecek semua list ini. Supaya ini nggak mengganggu, ini bisa kita klik untuk di minimize. Sama dengan ini, bisa di minimize. Ini bisa di minimize. Jadi cuman ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalkan klien kasih tanggapan, di sini dia akan review. Kita submit sesuatu, let's say aku ambil aja random waiting for feedback. Aku mention deh klien misalnya. Oke. Kan dia akan jadi cover page ya. Akan jadi cover nih. Cover itu artinya dia akan kelihatan jadi thumbnail di sini. Ini tinggal kita taruh ke client review. Nanti klien akan review homepage, minta bikin satu full scroll. Thanks. Ini ceritanya klien yang komen. Oke, udah gitu ya kan. Di sini kita ngelihat ada checklist item, udah, kemudian ada attachment juga, terus ada 2 komen. Sebagai project manager kita dapat notifikasi bahwa ada komen di sini yang tercantum. Ceritanya si klien ini udah kasih review. Oh, ternyata kita akhirnya dapat revisi nih. Nah, si project manager akhirnya mindahin lagi client review ini ke work in progress, balik lagi ke sini. Supaya nanti si desainer atau siapapun yang lagi ngerjain task ini dapat notif. Kita client review lagi, dan ternyata client reviewnya bilang, oke, ini approve. Si kliennya atau si project manager itu boleh pindahin ke done. Jadi tasknya udah done. Dan si desainer dapat notifikasi bahwa ini udah done. Gitu. Jadi stage 4, stage 5 kita balik ke template sedikit. Tadi kan yang stage 1 sampai 2 itu sampai di budget sini. Nah, untuk review atau pelaporan per minggu atau per bulan tergantung waktu yang disepakati. Misal gini, teman-teman kasih tahu bahwa oh ini yang work in progress ada sekian ini Pak, gitu ya. Kita buka ini, kemudian kita screenshot. Ini screenshot sini doang. Karena ada banyak komen kan di sini. Itu bagus untuk laporan. Kemudian ini ntar jadinya dapat berapa page, tinggal tempel aja di sini langsung. Kasih kata-kata sedikit. Ya, memang ada beberapa poin yang memang harus dijelaskan. Sekarang kita ke stage 5. Stage 5 tentang project close tadi, ini total isinya adalah laporan. Biasanya nih, setelah di sini semua tersusun, kan update terus ya kan, dari screenshot yang tadi udah di-provide oleh teman-teman, yang udah per minggunya dikirim ke atasan atau klien. Kita tinggal kasih semua ini dalam bentuk PDF dengan melengkapi project analysis dulu. Kasih summary di sini. Suksesnya di bidang apa? Kalau berdasarkan objektif yang ada di atas sini, kan kita maunya mencatat potensial customer sama campaign. Di sini, project analysis, terangkan di Kopas tadi, campaign, TikTok, dan Instagram combine. Teman-teman juga bisa kasih data matrix dari jumlah pengunjung. Biasanya kalau WordPress dia kayak gini. Tentu saja tinggal aku screenshot ini, terus aku touch deh sini untuk nambahin kayak apa laporannya gitu ya. Ini sangat menarik dan ketika kita ngelaporin sesuatu based on data, di situ keren. Teman-teman bisa langsung file, kemudian download as PDF. Kita kayak gini, sangat komprehensif, semua gampang dipahami. Oke, teman-teman, kurang lebih itu sih. Semoga kasih teman-teman pelajaran lah ya tentang apa aja yang kita bisa lakuin di Trello. Semoga ini bermanfaat dan ketemu lagi mungkin di kesempatan yang lain. Thank you, bye-bye.